Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita, menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila, menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Anak-anak, yuk kita dengarkan dongengnya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah anak-anak, dongeng tersebut memberikan pesan kepada kita. Apa ya pesannya? Iya benar, kita tidak boleh sombong dan harus saling menolong antar teman. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Anak-anak, kalimat penolakan dalam dongeng adalah iya pintar, tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan? Kepala banteng termasuk simbol sila sila keempat. Padi dan kapas termasuk simbol sila kelima. Yuk kita pasangkan. 1. Warga sedang melakukan pemungutan suara. Sikap tersebut sesuai dengan sila keempat. Berarti kita pasangkan dengan kepala banteng. 2. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 3. Udin membantu nenek menyeberang jalan. Sikap Udin termasuk pengamalan sila benar, sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 4. Melakukan kegiatan posyandu termasuk pengamalan sila sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 5.
warga sedang bermusyawarah, termasuk pengamalan sila keempat. Kita pasangkan dengan kepala banteng. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Anak-anak, pertama kita sebutkan contoh pengamalan sila keempat di masyarakat. 1. Menghadiri pemilihan ketua RT. 2. Mendengar pendapat orang lain saat berdiskusi. 3. Memberikan pendapat saat berdiskusi. Sekarang kita sebutkan contoh pengamalan sila kelima di masyarakat. 1. Menggalang kegiatan sosial. 2. Gotong royong membersihkan lingkungan. 3. Menolong orang lain sesuai kemampuan. Nah, anak-anak, kalian bisa ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Anak-anak, kita membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan ya. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Yuk kita buat bersama. 193 ditambah 117 dikurang 200. Kita bisa membuat soal cerita. Di toko buku ada persediaan 193 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 117 buku. Jika buku terjual 200 buah, berapa banyak buku sekarang? Sekarang kita selesaikan soal ceritanya ya. Kita mulai dari satuannya. 3 ditambah 7, iya 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 tambah 9, 10. Ditambah 1, iya 11. Tulis 1, simpan 1 sebagai ratusan. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 310. Sekarang 310 dikurang 200. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurang 0, iya 0. 1 dikurang 0, 1. 3 dikurang 2, iya benar 1. Sehingga hasilnya adalah 110. Jadi banyak buku sekarang adalah, iya pintar, 110. Banyak gelas minuman di toko. Mula-mula ada 367 gelas. Hari ini terjual sebanyak 113 gelas. Dan datang persediaan sebanyak 250 gelas. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Yuk kita selesaikan soal ceritanya. Mulai dari pengurangan. 367 dikurang 113. Mulai dari satuannya. 7 dikurang 3, iya 4. 6 dikurang 1, iya pintar 5. 3 dikurang 1, 2. Hasilnya adalah 254. Sekarang 254 ditambah 250
Kita mulai dari satuannya. 4 ditambah 0, iya 4. 5 ditambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1 sebagai ratusan. 1 tambah 2, iya 3. 3 ditambah 2, iya pintar, 5. Sehingga hasilnya adalah 504. Jadi banyak gelas minuman sekarang adalah, iya pintar, 504. Mudah kan anak-anak? Supaya kalian lebih paham lagi, kerjakan soal yang akan ibu berikan ya. Kerjakan dengan teliti. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.